adik-adik, kembali lagi bersama dengan kakak reporter Kids Army for Jesus. Nah adik-adik, hari ini kakak seneng banget karena kita akan kedatangan artis yang besar banget adik-adik. Artis yang fenomenal adik-adik. Nah pastinya adik-adik kita benar-benar mempersiapkannya ya adik-adik ya. Yang pasti kita harus tahu hal-hal apa aja yang artis ini senengin adik-adik. Dan masih banyak lagi hal-hal yang harus kita persiapkan ya adik-adik ya. Karena nggak semua orang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan artis ini adik-adik. Nah sama halnya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adik-adik ya. Kita harus benar-benar mempersiapkannya karena banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih ya adik-adik ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga kekudusan, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh di dalam pujian penyembahan, ibadah, dan juga kita harus rajin dalam berdoa. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan mempersiapkan kedatangan-Mu Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan akan kedatangan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Bapa Engkau sertai juga Tuhan ibadah kami Tuhan hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau urapi Tuhan setiap adik-adik yang akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biar semuanya Tuhan menjadi berkat ya Tuhan untuk setiap adik-adik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, siapa di sini yang bersuka cita karena kita berada di rumahnya Tuhan? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yeay, walaupun kita semua hanya berkumpul secara virtual, tapi tidak menghilangkan sukacita kita. Karena di mana ada puji-pujian, ada hadirat Tuhan, sukacita kita berlimpah. Amin. Kita nyanyi sama-sama ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, di dalam rumah Tuhan. Katakan haleluya. Adik-adik tahu nggak kalau Tuhan itu sayang sama kita, Dia menyayangi kita tanpa batasnya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yuk yang sayang sama Tuhan Yesus lebih semangat lagi ya memuji Tuhannya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak.
glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay, haleluya. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik. Yuk kita menaikkan pujian. Kita mau sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kata
Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga supaya mencintai Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga tetap bersukacita di masa pandemi ini. Kami juga mau berdoa untuk generasi Yeremia bangkit menyayangi Tuhan Yesus dan menjadi dampak bagi bangsa-bangsa dan negara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya nih kalian? Kakak yakin dan percaya kalian semua pasti dalam keadaan yang sehat dan luar biasa diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Nah sekarang kakak mau ajak kalian nih untuk sama-sama duduk yang manis. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangan ya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kami semua. Tuhan Yesus terlalu baik buat setiap hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Teruslah berbicara bagi setiap adik-adik di rumah mereka masing-masing. Berkati kami semua Tuhan, tidak terlewat satu pun Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah sekarang kakak mau tanya nih adik-adik sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak mau tanya dulu ya, di sini siapa adik-adik yang punya saudara, yang punya kakak, yang punya adik? Mana tangannya? Yang punya kakak atau adik di rumah mana tangannya? Kakak mau lihat. Wah banyak ya yang punya kakak dan adik. Kalian kakak mau tanya lagi nih, yang punya kakak atau adik di rumah, kira-kira nih ya, kalian di rumah akan hidup saling menyayangi atau malah kalian akan hidup saling berkelahi setiap hari? Ayo pilih yang mana? Kalian mau hidup saling menyayangi atau kalian mau hidup saling berkelahi satu sama lain?
Siapa yang pilih jawaban saling menyayangi? Pintar sekali. Itu jawaban yang paling tepat adik-adik. Pastinya kalian kalau punya saudara di rumah, kalian harus hidup saling mengasihi satu sama yang lain ya. Nah, kakak mau ajak kalian untuk sama-sama melihat cerita singkat dari seorang kakak dan adik berikut ini. Kita sama-sama lihat ya. Ya, kerenku yang warna merah hilang. Aku punya kakak aja deh kalau begitu. Kakak, bagus kakak gambar aku. Bagus, Dek. Tapi kak, aku pinjam punya krayon punya kakak ya. Loh, kok kamu pinjam punya kakak? Kamu kan punya sendiri. Tapi kak, yang warna merah aku krayonnya hilang kak. Aku pinjamnya kak, please. Duh, dari kamu aja deh. Ini kakak jadi tugasnya nggak selesai. Pokoknya kalau kakak bilang nggak boleh, nggak boleh. Oh ya udah deh kak, kalau begitu aku pakai krayon yang lain aja deh kak. Terima kasih ya kak. Pokoknya kalau kakak bilang nggak boleh ya nggak boleh. Wah, adik-adik, di sini siapa yang punya sifat yang sama seperti kakaknya yang tadi? Tidak boleh adik-adik, itu adalah sifat yang tidak baik sama sekali. Dan pastinya membuat hati Tuhan Yesus sedih adik-adik melihat anak-anaknya berbuat tidak baik terhadap saudaranya. Nah, sekarang kakak mau cerita nih. Cerita firman Tuhannya adalah tentang seorang adik yang sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Kakak-kakaknya semua benci sama dia adik-adik. Nah, pasti kalian sudah penasaran nih, siapa sih nama adiknya ini? Terus kenapa adiknya ini bisa dibenci? Nah, sama-sama yuk kita lihat dan kita dengarkan cerita firman Tuhan berikut ini. Yakub memiliki keluarga besar, 12 putra jumlah semuanya. Yusuf adalah anak yang paling disayangi oleh Yakub. Yakub bahkan memberi Yusuf mantel khusus berwarna-warni yang menunjukkan bahwa dia adalah putra kesayangannya. Tentu saja saudara-saudaranya semua iri kepada Yusuf. Yusuf mendapat mimpi yang aneh. Suatu ketika dia bermimpi bahwa dia berada di ladang bersama saudara-saudaranya, mengikat tumpukan gandum di ladang. Tumpukan gandum orang lain membungkuk padanya. Di lain waktu dia bermimpi bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang semuanya sujud kepadanya. Ketika dia memberitahu saudara laki-lakinya dan ayahnya mimpi-mimpinya ini, mereka tidak terlalu bahagia. Ayahnya menegurnya dan saudara-saudaranya semakin marah. Tapi ayahnya menyimpan mimpi itu dalam pikirannya. Meskipun Yusuf adalah kesayangan ayahnya, tetapi dia bukan kesayangan saudara-saudaranya. Bahkan mereka sangat membenci Yusuf sehingga mereka ingin membunuhnya. Suatu hari, Yakub mengirim putranya Yusuf untuk pergi mencari saudara-saudaranya yang menjaga ternak. Yakub ingin mendengar bagaimana keadaan anak-anaknya dan kawanannya. Saudara-saudara Yusuf melihatnya dari jauh. Ini dia si pemimpi. Mereka berkata satu sama lain, sekarang adalah kesempatan kita untuk menghabisinya. Ayo bunuh dia. Tetapi kakak tertua Ruben tidak ingin membunuh Yusuf. Dia menyarankan agar mereka membuangnya ke sumur kering dan meninggalkannya saja di sana. Tetapi Ruben telah merencanakan, kemudian datang dan menyelamatkan Yusuf. Sebelum Ruben bisa melakukan itu, beberapa pedagang dalam perjalanan mereka ke Mesir lewat dan saudara-saudaranya memutuskan untuk menjual Yusuf kepada mereka. Maka Yusuf diikat di belakang seekor unta dan dipaksa untuk berbaris sampai ke Mesir, tempat yang panas, kering, dan berdebu. Mesir berada ratusan mil jauhnya. Mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda. Mereka menyembah kepada berhala dan ini adalah tanah yang baru dan asing bagi Yusuf. Yusuf dijual sebagai budak kepada seorang pria bernama Potifar, seorang pejabat yang sangat penting di tanah Mesir. Yusuf adalah seorang budak yang patuh dan cakap, tetapi dia juga menarik perhatian istri Potifar yang mencoba menggoda Yusuf untuk berbuat dosa. Yusuf menolak untuk berbuat dosa.
dia tidak bisa menghina Tuhannya. Istri Potifar bertekad untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan suatu hari dia menangkap Yusuf serta mencoba memaksanya untuk berbuat dosa. Namun Yusuf melawan. Dia melarikan diri dari tempat kejadian. Tetapi istri Potifar telah mengambil mantelnya. Istri Potifar sangat marah sehingga dia berbohong tentang Yusuf kepada Potifar. Tuduhan itu membuat Yusuf dipenjara. Tidak hanya dia telah diperdagangkan sebagai budak ke Mesir, tetapi Yusuf sekarang dia telah dijebloskan ke penjara karena sesuatu yang bahkan tidak dia lakukan. Bahkan ketika dia berada di penjara, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Tuhan punya rencana besar untuk Yusuf. Ketika dia berada di penjara Mesir itu, dia memiliki reputasi sebagai orang yang bijaksana dan karena menceritakan arti mimpi orang-orang. Suatu hari, Firaun penguasa Mesir mengalami mimpi buruk yang membingungkannya. Firaun tidak bisa mengerti apa yang mereka maksud dan mati-matian mencoba untuk mencari tahu. Dia bertanya kepada penasihatnya, tetapi mereka tidak dapat membantu. Dia bertanya kepada penyihirnya, tetapi bahkan mereka tidak bisa menjelaskan mimpi itu. Kemudian salah seorang hamba Firaun teringat bahwa Yusuf dikenal suka menafsirkan mimpi. Yusuf dibawa dari penjara dan dibawa ke Firaun. Firaun menceritakan kepada Yusuf segala sesuatu yang terjadi dalam mimpinya yang aneh dan menakutkan. Yusuf tahu persis apa arti mimpi itu dan dia dengan sangat hati-hati menjelaskan artinya kepada Firaun. Yusuf tidak hanya memberitahu Firaun apa arti mimpi itu, tetapi Yusuf juga memberitahu apa yang harus dilakukan. Tanah itu akan mengalami kelaparan dalam 7 tahun dan mereka perlu menyimpan makanan untuk disiapkan. Firaun sangat terkesan dengan Yusuf dan dia menghormati Yusuf. Bahkan Firaun menjadikan Yusuf sebagai penguasa kedua atas seluruh Mesir. Meskipun Yusuf telah ditolak oleh keluarganya dan dibiarkan mati, tetapi dia telah bangkit dengan kekuatan dan kebesaran Tuhan yang menyertainya. Waktu kelaparan besar melanda Mesir dan Israel, saudara-saudara Yusuf datang kepadanya untuk meminta bantuan. Bisa dibayangkan adik-adik betapa terkejutnya mereka melihat adik laki-laki mereka sendiri yang telah mereka tinggalkan untuk mati. Yusuf memerintah salah satu negara terbesar di dunia. Yusuf membawa seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Meskipun segala sesuatunya tampak buruk bagi Yusuf, Tuhan mengubahnya menjadi baik. Nah adik-adik, itu tadi ya cerita firman Tuhan kita. Jadi seperti Yusuf yang walaupun saudara-saudaranya sangat membenci dia, bahkan saudara-saudaranya juga sangat iri hati terhadap dia, tetapi Yusuf memilih untuk tidak membalas dan dia memilih untuk tidak membenci saudara-saudaranya. Yusuf memilih untuk terus hidup tidak sama dengan dunia ini adik-adik. Nah adik-adik, sama juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita mau terus hidup saling mengasihi, saling menyayangi antara kakak adik, antara teman kita, antara saudara-saudara kita, bahkan dengan semua orang pastinya. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita adik-adik. Adik-adik, kakak punya ayat firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama baca ya ayat firman Tuhan ya. Ada di dalam Roma 12 ayat 2. Ada di dalam Roma 12 ayat 2. Isi firman Tuhannya adalah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Adik-adik, kita udah mau selesai nih firman Tuhan hari ini. Sekarang kakak ajak semuanya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau terus belajar seperti Yusuf yang memiliki hati mengasihi dan menyayangi saudara-saudaranya. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami boleh terus mengasihi saudara-saudara kami, teman-teman kami, bahkan kami boleh terus mengasihi orang-orang yang sudah berbuat jahat terhadap kami. Biarlah hanya Tuhan saja yang terus memampukan setiap kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang semuanya kakak ajak untuk berdoa ya. Semuanya angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus akan menyertai adik-adik semuanya kemanapun adik-adik melangkah. Adik-adik akan terus menjadi adik-adik yang luar biasa diberkati Tuhan. Adik-adik akan terus naik dan tidak turun. Adik-adik akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Adik-adik akan terus menjadi berkat dimanapun adik-adik melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan kita hari ini. Kita ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, firman-Nya sangat memberkati ya. Betul banget, kita sebagai anak Tuhan harus bisa mengampuni. Seperti Yusuf yang bisa mengampuni saudaranya, walaupun saudaranya udah jahat sama Yusuf. Nah, sekarang kakak mau tunjukin sebuah eksperimen nih tentang mengampuni. Alat dan bahannya gampang banget kok. Kalian bisa buat juga di rumah. Nah, alat dan bahannya itu ada botol aqua yang udah dibolongi, lalu juga ada balon, lalu ada sedotan, ada wadah, dan juga ada air 3 warna. Nah, kok airnya 3 warna? Ya, airnya ini melambangkan kekesalan kalian. Penasaran bakal seperti apa? Ayo kita buat. Nah, sekarang kita mulai ya. Yang pertama kita ambil botolnya. Nah, di sini ada lubang kan? Nah, lubangnya kita masukin sedotan. Nah, adik-adik, botol ini nih melambangkan tubuh kita. Lalu berikutnya ada air 3 warna. Air 3 warna ini melambangkan kekesalan kalian. Mungkin yang pertama yang merah, kalian kesel, kalian berantem sama saudara kalian. Nah, kita masukkan ke dalam botol ya. Lalu berikutnya biru. Mungkin kalian rebutan game sama teman kalian. Kalian pengen banget main game itu, tapi direbut sama teman kalian. Kita masukkan lagi. Lalu yang terakhir ada satu lagi warna kuning. Ini kalian mungkin lagi ngantri, lagi mau bayar makanan, lalu diserobot sama orang. Kan kesel ya. Lalu karena kalian kesel, masuk lagi ke tubuh kalian. Yang tadi awalnya warnanya bagus, merah, biru, kuning. Sekarang warnanya jadi hitam, warnanya jadi jelek. Ini melambangkan kekesalan kalian yang ada di dalam tubuh kalian. Nah, lalu tahap berikutnya kita taruh wadahnya di bawah sini. Gimana nih Kak eksperimennya? Nah, kita ambil nih balonnya, lalu balonnya kita tiup. Balonnya ini melambangkan pengampunan. Dan saat kita tiup balonnya, itu udara yang masuk akan menjadi seperti doa kita. Nah, kakak tiup ya. Nah, lalu tutup bawahnya kita putar dulu. Setelah kita putar, kita taruh di atasnya. Nah, seperti ini adik-adik. Wah, karena ada udara di dalamnya, airnya langsung keluar nih adik-adik.
Wah, karena kita udah berdoa, kita udah mengampuni saudara kita, mengampuni teman-teman kita, lalu mengampuni orang di sekitar kita, bahkan keluarga kita. Rasa kekesalannya itu keluar dari tubuh kita. Nah, karena kalian berdoa terus lalu mengampuni, gak ada salahnya kok adik-adik kalau kita bisa mengampuni di sekitar kita, dan kita pun memiliki banyak berkat. Nah, di sini airnya sudah habis. Dan karena airnya sudah habis, dan juga air yang di dalam botol ini menjadi habis, dan juga tubuh kita menjadi lebih bersih lagi, tidak ada lagi rasa kesal, rasa marah, dan kita sudah mengampuni. Nah, sekian dari eksperimen kakak hari ini. Semoga kalian semakin diberkati dan bisa mengampuni sesama kalian. Dadah! Shalom teman-teman semuanya. Yuk kita rajin belajar agar cita-cita kita bisa tercapai seperti para ilmuwan di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah setiap hari takkan ku lengah, belajar tiap kali sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Cita-citaku contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah setiap hari takkan ku lengah, belajar tiap kali sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Cita-citaku Once upon a time. Wah, kayaknya menyenangkan sekali ya kalau kita bisa mendengarkan bedtime story bersama-sama. Kalian punya pengalaman apa nih? Yuk share bareng-bareng sama kita di Kidsum dan Ibadah Online pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 dengan tema Once Upon a Time. Sampai jumpa kids!